Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Salsabila dengan NIM 23231106 dari Prodi Pendidikan IPA kelas E. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sistem reproduksi wanita, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Pada sistem reproduksi wanita yang akan kita pelajari, yang pertama ada organ reproduksi berikut fungsinya. Yang kedua, ada proses terjadinya menstruasi dan hormon yang terlibat. Yang ketiga, ada proses fertilisasi dan hormon yang terlibat. Yang keempat, ada perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi. Manusia merupakan makhluk yang hidup secara biologis yang senantiasa melakukan reproduksi. Reproduksi pada manusia merupakan kegiatan berkembang biak sehingga melahirkan keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan spesiesnya di dunia. Proses reproduksi merupakan tahapan yang terjadi di dalam organ reproduksi manusia antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki organ reproduksi dengan bentuk dan struktur yang spesifik. Materi pertama, ada organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdapat tuba falopi, ada uterus, ada ovarium, ada serviks, dan vagina. Ovarium. Ovarium berjumlah sepasang yang terletak di kedua sisi rahim, berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi sel telur atau ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Tuba falopi atau oviduk berjumlah sepasang, saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, berfungsi sebagai tempat pembuahan sel telur atau fertilisasi. Selanjutnya ada uterus. Setelah fertilisasi, sel telur yang dibuahi akan melekat pada endometrium atau dinding uterus, organ berongga dan berotot yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Uterus bisa mengembang untuk menyesuaikan pertumbuhan embrio. Selanjutnya ada vagina, saluran berotot yang menghubungkan uterus dengan bagian luar tubuh, berfungsi sebagai alat reproduksi perempuan, tempat keluarnya darah menstruasi dari rahim keluar tubuh, serta jalur keluarnya bayi. Vagina dapat meregang berkat jaringan otot elastis. Materi yang kedua yaitu proses terjadinya menstruasi. Proses terjadinya menstruasi terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu fase folikuler, hari pertama sampai hari ke-14. Setelah menstruasi berakhir, fase folikuler dimulai. Selama fase ini, kelenjar pituitari di otak mulai mengeluarkan hormon FSH yang merangsang ovarium untuk memproduksi folikel yang mengandung sel telur. Yang kedua, ada hari ovulasi, sekitar hari ke-14. Saat folikel matang, tubuh akan melepaskan hormon LH yang memicu ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang matang dari ovarium menuju saluran tuba falopi. Ini adalah saat yang paling subur dalam siklus menstruasi, di mana kemungkinan terjadinya pembuahan sangat tinggi jika ada sperma. Yang ketiga yaitu fase luteal, hari ke-15 sampai ke hari 28. Setelah ovulasi, fase luteal dimulai. Folikel yang pecah dan meninggalkan ovarium berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Progesteron berfungsi untuk menyiapkan dinding rahim agar siap menerima sel telur yang dibuahi. Hormon yang terlibat, yang pertama ada hormon FSH yang dimana dihasilkan oleh kelenjar pituitari anterior atau bagian otak pada awal siklus menstruasi.
FSH merangsang folikel di ovarium untuk tumbuh dan berkembang. Setiap folikel mengandung satu sel telur yang nantinya bisa matang. FSH mulai meningkat pada fase folikuler atau awal siklus dan mencapai puncaknya sebelum ovulasi. Yang kedua, ada hormon LH. LH juga diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior dan bekerja bersama FSH. LH merangsang pelepasan sel telur matang dari folikel atau ovulasi. Tanpa LH, ovulasi tidak bisa terjadi. Kadar LH meningkat secara tajam di tengah siklus sekitar hari ke-14 yang memicu ovulasi. Yang ketiga ada estrogen. Estrogen berfungsi untuk menebalkan lapisan endometrium atau dinding rahim agar siap menerima sel telur yang dibuahi. Yang keempat ada progesteron. Hormon ini berfungsi untuk mempertahankan ketebalan lapisan endometrium agar siap untuk menampung sel telur yang dibuahi jika terjadi pembuahan. Jika tidak ada pembuahan, kadar progesteron akan menurun, yang menyebabkan luruhnya lapisan endometrium atau menstruasi. Materi yang ketiga adalah proses fertilisasi dan hormon yang terlibat. Proses fertilisasi yang pertama adalah persiapan ovulasi atau pematangan sel telur. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur atau ovum dari ovarium ke dalam saluran tuba falopi. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa hormon yang bekerja sama untuk memastikan sel telur matang dan siap untuk dibuahi. Yang kedua, ada ovulasi. Ovulasi dan pembebasan sel telur. Pada puncak siklus menstruasi, lonjakan LH yang mendadak menyebabkan folikel pecah dan melepaskan sel telur ke dalam saluran tuba falopi. Ini biasanya terjadi sekitar 14 hari setelah dimulainya siklus menstruasi pada wanita dengan siklus 28 hari. Yang ketiga, ada pembuahan atau fertilisasi. Setelah ovulasi, sel telur akan berada di tuba falopi menunggu untuk dibuahi oleh sperma. Yang keempat, ada pembentukan zigot dan perjalanan ke rahim. Zigot mulai membelah dan berkembang menjadi embrio. Embrio yang berkembang akan bergerak ke arah rahim untuk menempelkan diri pada lapisan endometrium. Yang kelima, ada implantasi dan kehamilan awal. Jika pembuahan dan implantasi berhasil, tubuh wanita akan terus menghasilkan hormon HCG untuk mempertahankan kehamilan. Hormon HCG dapat dideteksi dalam tes kehamilan. Hormon-hormon yang utama yang terlibat, yang pertama ada GnRH untuk mengatur pelepasan LH dan FSH dari kelenjar pituitari. Yang kedua ada FSH untuk merangsang pematangan folikel. Yang ketiga ada LH untuk memicu ovulasi. Yang keempat ada estrogen untuk menyiapkan rahim untuk kehamilan. Yang kelima ada progesteron untuk menjaga lapisan endometrium dan mendukung kehamilan awal. Yang keenam ada HCG untuk menginduksi produksi progesteron dan estrogen oleh korpus luteum untuk menjaga kehamilan. Materi yang keempat yaitu perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi. Yang pertama, perkembangannya adalah pembentukan zigot atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di saluran tuba falopi setelah sperma menembus lapisan pelindung sel telur, materi genetik atau DNA dari sperma dan sel telur bergabung untuk membentuk zigot, yang merupakan sel pertama dari calon individu. Zigot ini memiliki jumlah kromosom lengkap atau diploid dengan 23 pasang kromosom yang berasal dari kedua orang tua. Yang kedua, ada pembelahan zigot. Setelah pembentukan zigot, terjadi pembelahan sel secara cepat yang disebut kleavage. Pada tahap ini, zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel, dan seterusnya, tanpa perubahan ukuran sel, sehingga volume totalnya tetap sama. Proses ini menghasilkan sekumpulan sel yang dikenal sebagai morula. Yang ketiga, ada pembentukan blastokista. Setelah morula terbentuk, proses selanjutnya adalah pembentukan blastokista. Ini terjadi sekitar 5-6 hari setelah fertilisasi, ketika morula berkembang lebih lanjut dan mulai mengisi rongga di dalamnya atau blastokel.
menciptakan rongga berisi cairan. Yang keempat, ada implantasi pada rahim. Pada sekitar hari ke-6 hingga ke-7 setelah fertilisasi, blastokista mulai bergerak menuju rahim. Di sini, blastokista akan menempel pada dinding rahim dalam proses yang disebut implantasi. Yang kelima, ada fase embrio, hari ke-8 hingga ke hari 12. Setelah berhasil menempel pada endometrium, perkembangan selanjutnya adalah diferensiasi sel menjadi berbagai lapisan yang akan membentuk berbagai organ tubuh. Yang keenam, ada tahap organogenesis atau pembentukan organ, sekitar minggu ke-3 hingga minggu ke-8 setelah pembuahan. Tubuh janin mulai mengembangkan struktur dasar organ dalam proses yang dikenal sebagai organogenesis. Yang ke-7, ada fase fetal. Setelah minggu ke-8 Setelah minggu ke-8, perkembangan embrio memasuki fase fetal atau janin, di mana organ-organ yang telah terbentuk mulai berkembang lebih lanjut dan janin semakin membesar. Baiklah, hanya itu video pembelajaran singkat yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.